Hehehe, welcome back to Saham Upside. Guys, tanggal 6 Januari guys, gimana trading kalian hari ini? Semoga bisa mendapatkan cuan yang kotos-kotos, cuan yang banyak ya hari ini ya. Karena hari ini marketnya alhamdulillah masih bullish ya. Dan ya jangan sampai cut loss ya guys ya, manfaatin momentum ketika market lagi bullish seperti ini. Ya, seperti yang kalian lihat ya bahwa market hari ini atau IHSG hari ini itu naiknya cukup signifikan ya 0,84%. Mantap ya, hampir mendekati level 9.000-nya. Itu target awal sih kalau menurut saya gitu ya. Dan kemarin sudah pernah kita bahas bahwa kenaikan IHSG itu kurang 1,61%. Ya, kurang lebihnya 1,61% untuk mencapai level di 9.000. Oke, namun sebelum video ini saya mulai, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya ataupun saham upside ya tidak mengajak teman-teman tuh untuk melakukan jual maupun beli ya. Jadi tetap keputusan ada di tangan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tuh ketergantungan sama suatu influencer termasuk saham upside gitu. Jadi memang saham upside memberikan video ini itu untuk edukasi guys ya, untuk memberikan point of view yang berbeda ya, untuk memberikan mungkin ada insight yang teman-teman kelewat gitu ya. Jadi mudah-mudahan di video ini bisa mengingatkan kembali ya, mereminder kembali insight-insight yang mungkin sebelumnya teman-teman tuh udah tahu duluan gitu ya. Oke, jadi hari ini HSG ya volumenya juga cukup bagus ya, berada di atas MA20 dan candle-nya pun bagus ya. Jadi hari ini dibuka gap up ya. Sempat kebanting nih. Ini kan dibuka gap up terus dia turun. Akhirnya di bawah naik lagi. Mantap ya. Roller coaster. Dan ya selamat ya happy cuan buat yang berhasil cuan hari ini. Buat yang belum berhasil jangan bersedih. Market akan selalu ada kesempatan bagi teman-teman yang mau belajar, bagi teman-teman yang mau berkembang, bagi teman-teman yang disiplin gitu ya. Jadi di market harus disiplin guys, bukan hanya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi ada apa di IHSG seperti yang saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya ada potensi kemarin tuh harus retest terlebih dahulu. Ternyata market ngejawab lain ya. Mereka langsung atau kita-kita ini gitu ya, retail, smart money, market maker gitu ya, optimis IHSG bisa tembus level 9.000 dulu minimal gitu ya. Itu kan target minimal banget gitu ya. Walaupun di tahun 2026 ini ada potensi ke 10.000 guys. Ya, jadi IHSG ini ada potensi ke 10.000. Dan kalau kita lihat secara teknikal ya, ini juga ya kalau kita lihat kan ini kan tadi di bawah gap up ya, naik terus agak turun lalu di bawah naik kembali sehingga muncul candle seperti hammer gitu kan. Dan ya semoga dengan bullishnya ini kan hijau terus nih, ini bahaya sebenarnya ya. Jadi hati-hati guys, ketika marketnya hijau terus, nggak ada koreksi, ini justru yang membahayakan, mengerikan gitu ya. Mengerikannya kenapa? Karena kalau turun itu dalam, ya. Ini sudah kita apa proyeksikan gitu ya, bahwa market akan turun sampai sini dan ini mengkhawatirkan, saya juga khawatir gitu ya. Bukan teman-teman doang, tapi saya pun khawatir. Dan ini berarti kan kita naikkan ya, potensinya jadi segini tuh, melebar jadi 3,29%. Kalau dia ke zona Fibonacci-nya, berarti Fibonacci-nya juga naik, deng ya. Kita naikkan dulu Fibonacci-nya ya. Nah, di area-area sini nih ya. Kalau terjadi crash, jangan sampai ya, kita berdoa bersama jangan sampai, karena kalau ini crash ya bahaya juga nggak sih buat kita gitu, apa buat para retail ya. Dan ya seperti yang kita lihat ya, mudah-mudahan aman sentosa, eh, mencapai level 9.000-nya dan lanjut ke 10.000. Amin. Oke. Oke, gitu aja guys untuk overview singkat IHSG-nya. Kita lanjut aja ya ke saham yang pertama. Dan ini yang request teman-teman juga, yaitu CPRO. Ya, di saham CPRO hari ini dia ditutup ARB ya guys ya, ditutup ARB. Meskipun kemarin ditutup hampir arah, hampir ya, belum arah ya guys ya, dia naiknya 30%-an. Namun hari ini ditutup ya ARB. Kita harus menerima fakta itu.
Dan ditutupnya pun ya ARB dengan volume, artinya memang ada tekanan jual yang begitu tinggi ya. Ya, kalau kita lihat ya ini kan tadi kemarin itu kan sebenarnya sudah di apa ya? Sudah di breakout ya area resistennya gitu. Namun saat ini sedang diuji nih area resisten yang menjadi support sekarang ya. Sedang diuji. Mudah-mudahan bisa kembali dengan cepat ya. Ya mudah-mudahan lah dengan cepat ya jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama akhirnya apa? Nanti bisa sideways lama nih sama seperti ini kan nih. Ya tuh lihat ya. Jadi ini naik, terus dia gap down, jebret gitu ya. Dia turun dalam, nah lama kan tuh, sampai seminggu. Ya, sampai seminggu di bawah turun. Jadi untuk CPRO mungkin polanya memang seperti itu guys. Ya, mungkin polanya memang seperti itu. Oke, itu kalau dari sisi analisa teknikalnya ya, kita cek juga dari sisi analisa transaksinya, apa yang terjadi di CPRO. Siapa yang ngebanting, siapa yang nampung, ya kita mesti tahu guys. Ya, nampaknya yang ngebanting pun ya, YU. Ya, dia jualan 7 juta lot. Buset. Dia jualan 7 juta, 55 miliar yang nampung XL, MG, ZP. Ya, terus ada CC juga. Tapi mayoritas XL ya dan MG. Ini fix distribusi ya kalau kayak gini ya. Jadi 7 juta ini udah nyebar ke top 5 buyernya. Kemungkinan ya kita nggak tahu teman-teman mungkin tahu barang YU tuh ada berapa gitu ya. Apakah ini udah habis atau masih sisa gitu ya. Kalau masih sisa ya besok lanjut penurunan. Tapi kalau dilihat dari sini ya mungkin besok MG ada niatan mau naikin barangnya gitu kan. Mau naikin harganya dulu untuk ngejual barang. Bisa jadi seperti itu. Itu momentum keluarnya guys. Ya. Nah, di sini Excel ya. Ini nggak tahu ya. Ini retail atau smart money. Tapi feeling saya ini retail. Ya kenapa? Karena kan nilainya juga nggak terlalu besar. Cuma 10 miliar ya gitu. Jadi ya banyak retail, kalau retailnya gabungan 10 miliar mah mudah lah ya gitu. Nah, kalau MG ini kita nggak tahu nih apakah dia smart money, bisa aja dia naikin ya harganya lalu dibanting, diguyur. Dia juga mau take profit guys ya. Dan di sini juga ada ZP ya, asingnya juga ada ternyata, tapi nggak kuat ternyata ya. YU sendiri aja 7 juta gitu ya. Jadi untuk CPRO nampaknya tanggal 7 Januari sih masih akan ke selatan guys. Oke. Gitu ya untuk CPRO, semoga yang request ya atau yang menanti-nanti analisa CPRO seperti itu gambarannya. Oke. Kita lanjut ke saham yang kedua yaitu ada PNLF. Nah, ini juga requestan ya. Nah, bagi yang belum tahu, kenapa saham-saham bank ataupun asuransi itu kok tiba-tiba naik gitu di apa di awal tahun ini? Ya pertama karena memang ada peraturan OJK gitu ya di tahun 2023 bahwa akhir tahun ini Desember di 2026 ini itu batas penyetoran modal. Jadi bank-bank mini atau asuransi itu harus nambah modal ya. Harus nambah modal makanya kena sentimen nih bank-banknya makanya langsung naik. Nah kemarin kan udah kita cek ya sebagian ya bahwa sentimennya ini mayoritas didominasi oleh retail, ya kan gitu ya. Dan ya PNLF ini termasuk finansial ya, bank ya, bank panin yang kena sentimennya gitu ya. Tapi kita lihat dulu dari broksumnya seperti apa. PNLF, oke. Kalau dari Broksumnya sendiri, nah karena hari ini turunnya tajam banget gitu ya PNLF, nah ini ya dia dibukanya pun gap down, nampaknya foreignnya juga keluar tuh, bener ya? Foreignnya keluar, ini ada AK keluar, XL ikutan keluar, ya entah ini untung atau enggak, tapi kita coba lihat Excel ya. Excel kemarin beli apa enggak nih tanggal 5-nya. Nah, Excel beli ya 310. Tanggal 6-nya dia jualannya berapa? Di 312. Ya, untung lah satu tick. Ya kan? Untung di average-nya kemarin di 310, average sekarang di 312. Oh ya, bagus. Mantap nih Excel. Take profit ya, bukan cut loss ya. Gitu. Karena melihat memang ini guyurannya kencang ya teman-teman ya. Guyurannya kencang banget PNLF dan dia nggak naik-naik gitu. Tadi berupaya untuk naik ya ada yang narik gitu ya. Tapi nggak kuat ternyata teman-teman ya. Dan yang beli atau yang nampung adalah KKSQ ya BCA Sekuritas, NI, Bank BNI, IF, Samuel, CP ya.
dan seterusnya. Kalau kita lihat sekilas sih, ya memang ini mesti imbang lah ya, atau mungkin lebih kurang menarik karena di sini top 3-nya kan SQ dan NI ya. Dan di sini ada AK yang jualan, ada CC. Nah, CC-nya ini apakah foreign? Kita cek dulu ya. CC di sini, oh tanggal 7. Kita mundur dulu tanggal 6-nya. Nah, CC foreign ya benar ya, 500.000 sendiri dia gitu. Dan jadi ini fix bahwa foreignnya jualan ya. Foreignnya dia jualan di tanggal 6 ini untuk CC ya. Jadi CC AK itu jualan, mereka itu foreign. Dan kalau foreign jualan biasanya akan ada kelanjutan penurunannya distribusinya untuk esok hari, teman-teman. Berarti tanggal 7 kemungkinan akan lanjut distribusi ya di tanggal 7. Mungkin bisa jadi ini akan nutup gap dulu, teman-teman ya, bisa jadi akan nutup gap yang ada di sini dulu karena dia meninggalkan jejak. Bagi teman-teman yang belum tahu, gap itu fungsinya buat apa gitu. Gap ini adalah penyeimbang ya, titik penyeimbang. Jadi kalau gap ini misalkan ini kan ditutup di harga berapa nih? Di harga 278. Nah, ini kan opennya kan lompat ya. Nah, ada harga yang tidak termitigasi, teman-teman ya. Ada harga yang tidak termitigasi yang seharusnya dia makan. Tujuannya biar apa? Biar menurunkan average smart maker, smart maker, smart money, ya. Biar menurunkan average mereka biasanya gitu. Makanya ya targetnya mungkin akan sampai sini gitu. Jadi buat yang sudah hold ya, sudah profit, segera lakukan take profit, jangan take picture doang. Oke? Gitu ya untuk PNLF. Kita lanjutkan ke saham yang berikutnya yaitu PGEO. Nah, ini ada yang request juga ya kemarin ya. Terlewat terus nih. Nah, PGEO saya nggak tahu nih teman-teman ngincar dividennya atau memang ngincar capital gain-nya. Tapi secara kalau mau ngincar capital gain, pertama ya, ini secara trend line teman-teman ya. Dari sini pun sebenarnya kan sudah patah tren ya. Sudah patah tren. Nah, ini yang teman-teman sadari atau tidak sebenarnya? Satu itu. Kedua, kalau memang teman-teman tidak menyadari, di sini kan ada area support ya. Area support sini kan ditembus tuh teman-teman nih. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang trennya berubah gitu. Yang tadinya uptrend itu jadi downtrend teman-teman. Dan kita harus ya suka nggak suka, mau nggak mau ya kalau saya pribadi ya, saya akan cut loss. Kalau memang posisi saya di pucuk misalkan gitu ya gitu. Nah, kalau teman-teman silakan dipertimbangkan aja. Cuma saya ingin memberitahukan bahwa ini sedang downtrend gitu. Saya jarang teman-teman ya apa trading atau kita invest saham di saham yang downtrend ya. Itu saya jarang gitu. Jadi teman meskipun di sini oh ini nanti kelihatannya ini Mas atau Bang ya, ini kelihatannya kayak falling wedge ya. Kalau falling wedge ya ntar aja gitu, tunggu valid dulu. Ya tunggu validnya mana? Mungkin di break di sini nih, ini baru valid atau di ya kalau di sini masih kurang lah ya karena kan di sini area resist ya. Belum tentu tembus kan. Nah, kalau di sini kan mungkin valid. Oh ya, baru ini kita beli gitu. Jadi seperti itu untuk PGO dan ya, ya ini saya kasih batas ininya ya, batas apa resistennya yang harus dia kejar atau harus dia break ya di sini gitu. Dan ya, nah di sini ini sebenarnya resist terkuat nih dua ini nih. Gitu. Kalau ini tembus dia kan akan retest dulu biasanya baru ke atas ini. Nah, kalau ini tembus dia retest aman. Ya, biasanya seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk PGO dan ya memang di sini sih terlihatnya ada nutup gap ya. Di sini ada nutup gap gitu. Dan percis tuh ya, tadi saya sampaikan kan di awal bahwa gap ini biasanya akan tertutup karena apa? Ada keseimbangan ya yang harus ditutup dan lumayan bisa apa? Nurunin average dari market maker ya atau dari smart money gitu. Jadi seperti itu arahnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan biar cepet balik lah ya PGO, cepet uptrend kembali ya. Amin ya. Jangan sampai gini teman-teman. Mungkin teman-teman berpikir narik tren lainnya dari sini ke sini langsung ya. Oh tidak. Ini dari yang terdekat aja teman-teman. Nah gini ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Oke, gitu ya untuk PGO ya. Kita lanjut aja ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Mina. Nah di saham Mina ini ya. Ini kan kemarin kita gambarkan ya.
bahwa dia breakout ya dengan valid ya dengan body candle yang valid. Namun kemarin kan saya sampaikan bahwa ini ada retail yang masuk gitu kan. Khawatir dibawa turun, bener ya, dia turun kemarin ya, tuh. Dia tuh bukan kemarin, hari ini maksud saya ya. Dia hari ini turun tuh ya, sempat turun tapi ada yang bawa naik. Nah, kita penasaran nih siapa yang bawa naik nih karena di market itu dinamis banget, teman-teman ya. Coba kita cek dulu siapa yang bawa turun atau siapa yang jualan, siapa yang beli ya, siapa yang akumulasi gitu ya. Hari ini nampaknya foreign ya. Foreign tuh jualan ya. Oh kan, AK. Nah, MG juga jualan ya. Jualan 300.000 ya. SS jualan 200.000, 290. AK jualan ya. Top sellernya aja, top 3 seller ya itu udah berapa? 3 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 7. 7 tambah 2 lagi berapa? 900.000 ya. 900.000 ini udah fix sebenarnya jualan ya dia ya. Nah, yang nampung ini saya nggak tahu apakah ini smart money atau ini retail ya. Tapi anggaplah, kita anggap ya, beranggap-anggap ya, bahwa ini retail ya. Retail itu mengira, oh harganya lagi murah, ya sudah break gitu. Ya udah, dia akhirnya beli. Anggap ya seperti itu ya, gitu. Nah, ketika sudah mereka beli gitu ya, lalu siapa yang mau naikin harganya, teman-teman? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Ketika mereka beli, siapa yang mau naikin harganya, gitu. Kecuali mereka beli, mereka sanggup naikin harganya. Tapi kan retail itu kan terpecah belah ya gitu ya. Kemarin saya menyampaikan bahwa retailnya udah masuk beli nih tanggal 5 Januari ya. Nah, tuh ya retail masuk kan PD, CP, XL, YP aja top 2 kan gitu. Makanya hari ini agak sempat naik. Nah, hari ini fix ya XL nomor satu. Nah, biasanya kalau XL nomor satu, besok lanjut ke selatan. Ya karena retail kita-kita ini nggak kuat teman-teman. Saya pribadi pun saya kan retail gitu ya. Bukan berarti saya mendeklarasi bahwa saya bandar atau smart money kan tidak ya gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman untuk saham Mina. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu Bufa. Oke. Nah, di saham Bufa ini ya, ini sebenarnya berbeda dengan saham Mina karena kemarin kan Bufa kan ditutupnya merah ya, candle merah ya. Sebenarnya di bawah naik gitu ya, tapi ada yang ngebanting gitu. Kalau dilihat dari volumenya pun ini masih di atas MA 20 ya. Menandakan bahwa Bufa ini masih bagus secara volume. Tapi kan kita lihat dulu deh ya Bufa di analisa transaksinya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Kita cek dulu ya. Oke, Bufa di hari ini tanggal 6 Januari nampaknya tuh kan bagus ya. Kalau retail keluar, terus foreign atau smart money masuk, naik dia terjaga harganya. Nah, kemarin kenapa turun? Kita cek dulu ya. Tanggal 5 itu tuh kan YPXL masuk dia gitu. Coba tanggal sebelumnya ya, tanggal 2 ya kita cek. Bufa ini gimana tanggal 2 kok bisa merah gitu ya di hari tanggal 5. Nah, di tanggal 2-nya XL keluar tapi di sini ada YP tuh ya, YP maksa masuk. Terus ada MG juga gitu, ada CP. Ya akhirnya apa? Kemarin atau tanggal 5 Januari harganya ya nggak kemana-mana, sempat dibawa naik tapi pada akhirnya nggak kemana-mana kan gitu. Tanggal 5 pada akhirnya XL-nya, nah ini ya masuk ya kan melihat wah, dia koreksi masuk. Oke, gitu ya. Dan hari ini ya, terus AK akan ngedorong dia, AK ngedorong. XL-nya udah take profit langsung. Nah, biasanya yang kayak gini nih, ini bagus teman-teman ya. Bagusnya gimana? Ya, bisa jadi besok naik ya untuk take profit juga si AK nih ya, si foreign gitu. Lalu lanjut di bawah turun kembali gitu. Biasanya seperti itu atau take profit bahasanya ya gitu. Itu untuk Bufa berarti besok kemungkinan akan naik dulu. Ada kemungkinan ya akan naik atau ke utara. Seperti itu untuk Bufa. Lalu kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham DKFT ya. Saham DKFT. Apa yang terjadi di saham DKFT? Kita cek ya. DKFT ya hari ini dia ditutup menguat 21,52%. Dan kalau teman-teman lihat ini membentuk suatu pola ya. Kira-kira polanya apa nih? Coba sebutin kira-kira polanya apa? Karena dari pola ini kita bisa menentukan target teman-teman.
Target dari harga DKFT. Coba sebutkan. Saya nggak mau nyebutin nah. Sangnya ini nanti pom-pom, oke? Oke, yang jelas dia breakout dengan body candle, cakep sebenarnya. Nah, tapi kita lihat juga analisa transaksinya. Ada apa nih di saham apa tadi? DKFT, ya. DKFT ada apa? Oke, di saham DKFT nampaknya ya dia akan ini ya, wow mantap ya yang nah ini ya tuh BKOD AKCC ya meskipun ada XL ada MG tapi top 3 bayarnya BKOD AK ada BK dan AK gitu ya yang jualan RF ya meskipun dia jualannya ke BK dan OD gitu ya RF ini tapi ada AK di sini ini mesti ada kemungkinan ya dia akan melanjutkan tren kenaikannya esok ya tanggal 7 Januari 2026. Tapi disclaimer on, saya nggak ngajak jual ataupun beli gitu ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah dari harga bawah, kan kemarin sudah saya buatkan kontennya ya. Sudah saya buatkan videonya. Coba cek lagi video saya yang kemarin-kemarin gitu ya. Ini sudah saya buatkan dan memang ada potensi gitu ya. Oke. Terus untuk DKFT ya tadi arahnya seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang tahu nih kira-kira polanya apa, komen aja. Kira-kira polanya apa, targetnya sampai mana. Ayo, kita tebak-tebakan. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu NICL. Nah, saham NICL ini saham buat yang sabar-sabar aja sebenarnya. Dia lama banget fase akumulasinya gitu ya. Lama banget kita dibikin bosen, teman-teman. Benar-benar dibikin bosen. Saya sendiri sudah masuk dari bawah pada akhirnya saya keluar ya. Ini saya pribadi ya, saya nggak ngajak ya. Saya keluar dan pada akhirnya saya ketinggalan kereta. Tapi nggak apa-apa, akan selalu ada kesempatan di market teman-teman ya. Jadi nggak usah ngerasa paling ketinggalan, tidak usah. Kita tertawakan saja yang sudah lewat. Ya, dari apa? Dari NICL ini dia hari ini naik 24% dan dia berhasil breakout dengan body candle nih di sini nih ya. Dia valid breakout dengan body candle. Sebelumnya juga udah breakout pattern gitu ya dan ya ini mantap sih kalau apa kalau bisa bertahan di atas area resist ya, karena ini targetnya coba kita lihat weekly. Nah, ini kan ATH sebenarnya. NICL membuat ATH yang baru. Nah, teman-teman kira-kira nih, NICL sampai ke target berapa? Kalau kita cek ya analisa transaksinya. Oke, di NICL hari ini nampaknya foreign tuh, Waka kan, makan kan dia. Foreign masuk, tapi diikuti YP. Ya YP doang nggak apa-apa sih. Lawannya Excel PD CP ya. Besok masih ke utara sih. Ini udah jelas teman-teman. Ya, AK, BK, ZP. Wah, udah ini udah formasi menyerang ini dia. Oke, ya gitu ya untuk NICL. Ini formasi menyerang teman-teman. Targetnya mungkin ya teman-teman pantau aja nih. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke saham pernikelan ya. Ini nikel apa nikel lagi naik daun ya di momen ini. Dan dia tidak seperti Bank Mini. Kalau nikel dia ternyata ada campur tangan dari foreign. Kalau Bank Mini asuransi mungkin didominasi oleh retail ya. Kalau kemarin kita cek kan kita udah cek bersama-sama kan kemarin gitu ya. Bahwa didominasi oleh retail. Kalau nikel pun apa nikel ini berbeda ya gitu. Kalau kita cek ya, hari ini NCKL, bukan nikel ya, tapi NCKL, dia naik 10% ya. Dan dikit lagi dia mentok area resistnya, apakah dia jebol? Menurut teman-teman akan jebol kan ya NCKL? Ya, saya kasih jawab apa? Kayak saya kasih kesempatan jawab deh. 5 detik, oke? Satu, dua, tiga, empat, lima, oke, clear. Ya, NCKL masih ada berapa persen nih untuk mencapai potensi resistennya nih? Kita cek dulu ya. Ada sekitaran 7% teman-teman ya. Dia ada sekitaran 7% untuk mencapai area resistnya. Dan kalau kita cek secara analisa transaksi, apa yang terjadi di NCKL? Nah, kita coba cek terlebih dahulu teman-teman. Apa yang terjadi di NCKL hari ini? Ya, hari ini BBAF BKAK ya akumulasi di sisi sellernya ada ZPKZ ya. Terus ada SQPD ya diikuti oleh retail ya.
Kalau kita lihat ZP ini dia jualan ya ke top 3-nya 500.000 sendiri dia kan gitu ya. Dan disusul KZ ya. Jadi kemungkinan ya imbang lah ya teman-teman foreign itu imbang. Jadi ada kemungkinan melanjutkan ke utara tanggal 7 Januari esok teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk saham NCKL. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MBNA. Oke. Nah, di saham MBMA ini, ya ini pernikelan lagi ya sama, biar mirip. Dia ditutup menguat 5,6% ya. Dan target upside-nya ke atas ya, ke resisten itu kisaran hampir 13% atau hampir 14% ya teman-teman ya. Cukup lumayan gitu ya. Dan kita cek analisa transaksinya untuk saham MBM apa yang terjadi. Apakah smart money-nya masuk atau sudah keluar atau retail keluar. Nah, retail SQ, PD, XC udah pada keluar ya. Mantap teman-teman. Dia nampaknya masih akan melanjutkan ke utara teman-teman ya untuk saham MBMA ya karena retailnya udah pada keluar nih tuh PD, SQ, DRXC ya terus ada YP ya dan ya Excelia pun akumulasinya dikit banget kan 5.000. Oke gitu ya untuk MBMA mudah-mudahan bisa langsung terbang atau mungkin besok arah. Amin ya saya doakan teman-teman saya doakan yang baik-baik ya tidak doakan yang jelek. Oke ya, gitu untuk MBMA kita lanjut ke saham Konglo ya, yaitu Raja. Oke, mantap nih. Raja hari ini ditutup apa? Ditutup menguat ya 16% ya. Dan dia breakout dengan body candle berarti breakoutnya valid ya semoga bisa bertahan. Dan kalau kita cek dari analisa transaksinya, Raja ini siapa yang menaikkan harga? Ya, atau siapa yang dorong ya. Ternyata ada HP juga ya. AK dorong 316.000. Udah ini fix akumulasi teman-teman ya. Dan di sisi kanannya XL, XC, YP. Ya udah ini akumulasi teman-teman ya. Untuk Raja nampaknya besok masih akan ke utara ya. Tidak retest terlebih dahulu. Pun kalau retest berarti AK mau buang barang gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, jangan lupa untuk apa MSCI teman-teman ya. Bulan Februari ya mungkin Konglo sudah mulai mempersiapkan diri ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke Ratu ya, ada Raja, ada Ratu. Hari ini Ratu juga ditutup menguat ya. Dia ditutup menguat 8,67% ya. Dan kalau kita cek dulu dari analisa transaksinya, Ratu apakah si AK juga yang akumulasi atau ada foreign lain? Kita cek juga ya. Ternyata di Ratu ya, yang akumulasi justru retail ya. Ada YP, ada PD, dan MG ya, smart money-nya. Terus di sisi kanannya di sisi penjualnya ada LG ya Trimega, terus ada AI, SQ, XA ini dikit lah ya. Dan LG memang dia buang barangnya gede 100.000. Ini sebenarnya distribusi ya, cuma yang nampungnya atau LG-nya lebih tepat ya. Keren, dia bisa naikin harga dulu gitu ya, baru dia buang barang gitu. Oke, besok sih ya nampaknya masih akan naik karena ada MG di sini. Namun hati-hati dengan guyuran ya teman-teman ya. Hati-hati dengan guyuran. Oke gitu ya untuk saham Ratu ya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BP ya. BP dia naiknya udah setengah beggar sendirian dia ya dari kemarin kita coba cek ya. Oh, hampir beggar dia ya. Hampir beggar cuma dengan 2 hari dia hampir beggar luar biasa BP keren keren. Oke, di BP ada apa? Nah, di BP ini sebenarnya dia ada di fase akumulasi sebelumnya. Cuma lama banget ya dari tahun 2024 kita tarik ya tuh. Dia baru berhasil breakout di hari kemarin, teman-teman ya. Baru berhasil breakout di hari kemarin dan dengan 2 hari aja udah langsung 75% ya. Worth it kah? Ya, kita nggak tahu. Tapi kita cek ya dari analisa transaksinya apa yang terjadi sebenarnya di BP ya.
Di BP hari kemarin dan hari ini apa yang terjadi atau foreignnya banyak yang jualan atau justru mereka akumulasi nih BP ini. Kita cek dulu. Oke, nampaknya di BP ini ya kalau kita cek, nah ini ya tuh MG. Nah ini IDII ini siapa nih? IDII ini. II itu ini ya, dia pemilik ya, Firstindo, dia Firstindo Financial Corporate ya. Dia pemilik dan II juga ada di Winsome Investment ya. Dia pemilik juga. Jejak perubahan kepemilikan ya. Jadi yang 5% dia masuk ke sini gitu. Jadi menggunakan II, ID ini belum teridentifikasi ya teman-teman ya. Gitu. Nampaknya sih juga pemilik ya dia jualan ya. Jualan 50 miliar, II-nya 28 miliar yang nampung mayoritas MG. MG XLPD. Ini hari ini ya, kita cek yang hari kemarin ya, tanggal 5 Januarinya ya. Di 5 Januarinya apakah II juga yang jualan ya ataukah ada yang lain? Nah, ide ya berarti ide udah jualan 12 juta dia udah dapat 12 miliar ya dia ya. Ide udah dapat 12 miliar. Coba kita cek ya. 12 miliar. Maksud saya 120 miliar. Oh, 142 miliar ya lebih tepatnya ya. Gitu. Ya yang apa? Yang jualan mereka gitu ya, ID, II gitu ya. Yang nampung ya ini MG, IF, YU, AZ, AK. Ah, kan kah dibawa kemana ini ya? Menarik sih, karena yang nampung ini kan juga smart money ya, gitu. Jadi menarik ditunggu, gitu ya. Tapi kalau kita lihat hari ini ya, hari ini aja gitu ya, ide mesti jualan banyak 7 juta gitu, ya. Apakah ini pengendali atau bukan ya? Kita nantikan ya. Ini pemegang saham pengendali kah atau bukan? Nah, hari ini dia 3 juta ternyata. Oke, gitu ya. Untuk BP saya tidak sarankan ya, gitu ya. Saya tidak sarankan apapun itu. Jadi besok sih harusnya koreksi dulu ya. Ini naiknya ketinggian. Kalau masih lanjut naik, ya dipentung biasanya UMA. Naiknya udah tinggi banget ya, ya. Dengan 2 hari aja udah 70% kan. Gitu ya untuk BP ya, untuk saham BP seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu INPC. Saham INPC juga dia terbang ya. Dia belum apa gap up-nya tinggi banget. Khawatir ya ke depannya dia akan nutup gap-nya dulu ya. Ini dia gap-nya gede banget dia nih itu lompatnya tinggi banget dia ya gitu. Jadi kemungkinan ya kita cek dulu deh analisa transaksinya kemungkinan untuk besoknya seperti apa INPC. Nah, ternyata di INPC MGXLPD CP juga masuk ya di MPC, tapi di sisi kanannya sellernya juga YP kakak ya, terus ada XC juga, ada EP, EP ini MNC ya, terus ada CC Mandiri, Mandiri Sekuritas. Ya, kalau akumulasinya MG besok kemungkinan akan dinaikin dulu gitu ya, baru diguyur teman-teman ya dari si MG. Seperti itu gambarannya ya. Jadi INPC kemungkinan besok ada kenaikan terlebih dahulu ya, baru guyuran ya. Gitu teman-teman untuk INPC tanggal 7 Januari 2026. Disclaimer on ya, disclaimer on. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu JIT, JIHD ya. JIHD ini juga mengalami kenaikan 24%. JIHD sama INPC itu masih terafiliasi ya, gitu ya. Masih terafiliasi Konglo ya. Jadi ini dia ada area resist nih di JIHD nih di sini. Ya, apakah bisa langsung ditembus besok? Menarik juga karena hari ini pun ya dia membuat gap ya. Ini yang membuat gap biasanya dia akan turun terlebih dahulu menjemput gapnya. Nih ini kan sama nih ya. Ini udah ada contohnya nih. Dia membuat gap ya, gapnya gede banget nih di sini ya. Gapnya segini deh, kecil.
gitu ya, karena dia turun untuk menutup gap, namun nggak kena, akhirnya dia turun tuh menjemput gapnya kan, dia dijemput. Nah, khawatirnya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk JIT coba kita cek dulu deh dari analisa transaksinya ya. Bagaimana si JIHD ini nih? JIT, oke. Kalau kita cek ya, retailnya yang banyak masuk ya untuk saham JIHD ini ya. Tuh, ada CP, YP, XC, ya, yang jualan juga retail juga sih, PDNI, XL, ya, mayoritas retail, ya, kalau kita cek sih imbang, tapi masih banyak yang distribusi, ya kemungkinan besok akan turun dulu. Tapi pertanyaannya apakah si CP ini kuat ngangkatnya? Nah, itu pertanyaan selanjutnya untuk esok hari. Gitu ya teman-teman ya. Untuk JIT ya, nampaknya masih akan ke selatan ya. JIT masih akan ke selatan. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu BRMS. Nah, ini saham sejuta umat. Di BRMS ini, ya ini hari ini membentuk doji ya. Dojinya Dragonfly, doji ini menandakan ada tekanan beli yang cukup kuat gitu ya. Meskipun tadi dibanting ya, dibanting, terus ada tekanan beli, ya pada akhirnya membentuk doji ya. Dojinya harganya tipis banget ya, nggak kemana-mana dia sebenarnya. Oke, dia masih bertahan di area resisten yang ada di sini, gitu. Ini udah cukup bagus. Padahal sebelumnya kan ini ada gap ya. Nah, ini ya kita bicara gap terus ya teman-teman ya. Oke, ini ada gap. Dan kalau kita cek analisa transaksinya, apa yang terjadi di BRMS hari ini? Apakah banyak yang jualan atau justru banyak yang akumulasi? Ya, apakah banyak yang distribusi? Kita cek. Oke, ternyata ya asingnya AKB AK ya AK YJ ini masih jualan yang nampung PDLG ya, terus ada CCNI ya, BK-nya di bawah ya, ada KZ meskipun KZ-nya di top 3 gitu ya. Tapi nah ini PD nampaknya sih ini smart money ya, nampaknya dia sampai 73 miliar teman-teman ya gitu ya. PD ini nampaknya berkamuflase ya, menggunakan broker PD Smart Money ya, menggunakan broker PD, dia berkamuflase sehingga ya kita jangan sampai tertipu juga nih yang dengan yang beginian nih gitu ya. Berhati-hati aja dengan PD ini, apakah besok kuat ngangkat ya, kalau nggak kuat kita lihat siapa yang buang barang ya. Jadi untuk besok sih masih ada kemungkinan ya dibuka apa kemungkinan naik ke utara dengan catatan memang PD-nya ini kuat ngangkatnya. Oke? Gitu ya untuk BRMS ya, karena ada PD tadi yang akumulasi cukup masif. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yang mau MSCI yaitu Bumi. Ya, Bumi hari ini ditutup turun ya, sebenarnya nggak ditutup ya, dia buka gap up tipis ya, dan ini membentuk hampir doji ya, hampir doji, tapi ini masih agak tebal gitu ya. Dan ya target dia kan udah jelas ya bahwa dia sebenarnya nggak boleh lebih dari 500 ya. Dan ya mungkin akan sideways di sepanjang ini sih teman-teman ya untuk saham Bumi ya. Gitu ya. Seperti itu untuk saham Bumi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya itu ada Cuan ya. Saham Cuan ada apa nih di saham Cuan? Hari ini dia ditutup turun 1,79% ya. Dan hari ini juga dia belum sih, belum breakout ini ya, support yang ada di sini ya. Dia belum breakout. Kenapa dia sampai ke sini, area sini ya? Kalau teman-teman jeli ya, ini nih, dia ada gap dan dia nyamperin teman-teman ya. Dia akan nyamperin gapnya tuh. Nah, disamperin loh. Ya, dia ada gap di sini dan ini bisa jadi area support yang bagus ketika terjadi pantulan ya. Kita berharap terjadi pantulan lah. Jangan terlalu lama karena secara teknikal juga ini harga kan naik ya. Nah, nih saya kasih lihat. Ini kan harga naik tuh, ya. Dia harga naik. Ini juga naik kan, volumenya naik kan. Tuh, naik kan. Nah, ketika harganya turun, ntar, ketika harganya turun, ini kan turun ya. Tuh, dia turun, zut, sampai sekarang gitu ya. Volumenya juga turun, teman-teman. Kosong dia volumenya ya. Tuh, turun ya.
gitu. Jadi secara apa teknikal gitu ya. Ini ada divergence ya. Nah, divergence ya semoga dalam waktu dekat bisa rebound. Semoga ya. Kita cek dulu deh analisa transaksinya untuk saham cuan. Ada apa di saham cuan? Kalau kita cek ya analisa transaksinya hari ini cuan nampaknya foreign masih pada keluar ya. Oh enggak, foreign udah mulai masuk ya. RX, ya ZP, terus ada KZ, ya sementara yang jualan YP, MG, XL bagus. Retail keluar pada akhirnya ya, teman-teman ya. Dan BQ, YB juga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi cuan ada harapan rebound ya karena ada divergence ya. Karena ada divergence yang memungkinkan dia untuk rebound ya. Kita nantikan aja teman-teman ya untuk saham cuannya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham perkapalan. Nah, perkapalan nampaknya lagi istirahat dulu ya saham perkapalan ya teman-teman. Saham perkapalan hari ini Humi dibuka gap up ya, tapi di bawah turun dia gitu. Meskipun dia gap up-nya naik gitu ya, tapi dia sebenarnya kayak turun dan makanya candle-nya merah kan gitu ya. Warnanya merah karena dia ada tekanan jual gitu ya. Siapa yang jual? Kita coba cek dulu ya saham Humi hari ini siapa yang jual. Apakah smart money atau ke retail? Nah, kita cek ya. Tuh kan, ternyata XL, XC yang nampung ya. Tapi ini XL-nya apakah berkamuflase karena dia nilainya 58 miliar ya. Which is itu gede juga gitu ya. Dia 1,5 juta. Tapi pertanyaannya adalah kok mesti dibawa turun gitu. Kok ada tekanan jual ya? Karena AK jualan 38 miliar teman-teman ya. AK, ZP, BK, wah lengkap ya. Retail di kiri ya, foreign di kanan. Ya udah besok lanjut turun. Gitu ya, untuk saham Humi kayaknya koreksi dulu teman-teman. Untuk saham Bumi tanggal berapa? Tanggal 7 Januari 2026. Disclaimer on ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya ke saham yang berikutnya juga perkapalan juga ya. Ini udah ini ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa ini breakout ya. Terus dia ada potensi upside ya sampai 15% dan sudah tercapai. Hari ini dia candle-nya memastikan harganya akan turun seharusnya. Kenapa? Karena ini candle bearish engulfing ya. Ketika muncul candle ini, nah ini valid akan reversal teman-teman. Seharusnya ya. Tapi kita cek juga dari analisa transaksinya bull ya. Ada apa di saham bull? Di analisa transaksinya ada apa nih? Apakah foreign memang jualan atau retail yang masuk? Nah, retail kan. XL, YP, PD, NI, XC lengkap teman-teman ya. Lengkap-lengkap. Jadi besok mesti akan ke selatan ya untuk bull ya. Jadi memang nih perkapalan nampaknya akan ke selatan semua sih, gitu ya. Nah, kita cek dulu lagi satu lagi apa itu SMDR ya. SMDR juga bearish engulfing ya. Ada bearish engulfing. Kalau kita cek analisa transaksinya di SMDR ada apa nih? Di SMDR bearish engulfing. Nah, kan hari ini nampaknya AK malah masuk ya. Kalau tadi Humi dan Bull banyak retail yang masuk. Nah, kalau ini AK, AZ, KK malah masuk yang jualan PD, NI, YP ya. Walaupun juga di sini ada XL yang masuk ya, ada SQ, CP, tapi porsinya dikit lah ya. Porsinya nggak sampai miliaran. PD, NI, Kak. PD-nya 110.000 ya. Jadi kita cek juga AK ini nanti punya average berapa ya. Apakah tanggal 5 dia juga akumulasi si AK tidak kan ya. AK malah jualan. Jadi dia baru mulai akumulasi lagi nih AK nih. Kayaknya sih besok masih akan average down ya dia ya. Untuk nurunin harganya nih si AK ya. AK kan sekarang average-nya 431 ya. Nggak mungkin dong dia langsung jualan besok nggak mungkin ya. Jadi dia nurunin harga dulu untuk dapat harga murah atau bisa jadi besok langsung dinaikin harganya dia jualan langsung maksimal. Bisa jadi, kita nggak tahu ya. Oke ya, gitu ya untuk SMDR. Kita lanjutkan
ke saham yang berikutnya yaitu LEAD, LEAD. Ya, di saham lead, nah ini ya, dia dibuka gap up juga. Dia sebelumnya ada resist ya, ini titik-titik ini resist teman-teman. Nah, di lead ini ada apa nih hari ini ya? Apakah memang retail, ya sama seperti Humi dan Bull, atau sama kayak SMDR? Nah, kan, XL, ya dia akumulasi 17 miliar. Udah ini fix retail, karena nilainya kecil ya. 17 miliar ya. Dan yang distribusi yaitu MG 11 miliar. Oke. Jadi ya nampaknya sih mesti akan ke selatan ya. Kalau melihat dari sisi retail dan ini ya smart money-nya ya gitu. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ada Sochi. Sochi. Ya, oke. Di saham Sochi ada apa nih di saham Sochi? Ya dia sempat dibawa gap up, akhirnya ada tekanan jual juga. Udah, ini menjadi pelengkap menurut saya ya bahwa seluruh saham perkapalan saat ini sedang koreksi. Apakah koreksinya panjang? Saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah cuan, yang sudah profit, take profit lah, jangan take picture doang ya. Oke, nah ini kan Excel juga kan 9 miliar tuh. Mereka mengira wah ini koreksi sehat gitu ya. Tapi pertanyaannya siapa yang mau naikin? Apakah kita-kita juga, retail-retail juga gitu ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Oke, yang keluar tuh TP, MG, AK, IN, ZP ya kan. Yang masuk XL, PD, YP, DR, XC. Dah, besok Sochi masih akan ke selatan nampaknya teman-teman ya. Sochi. Oke, gitu ya untuk perkapalan ya. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu Sia ya. Di saham Sia. Nah, hari ini dia dibuka bukan dibuka ya. Hari ini dia naik 10,24% ya. Ini bagus ya. Dan ya sebenarnya ini mesti dalam kondisi yang ya koreksi sebenarnya gitu ya. Karena dia support terkuatnya kan ada di bawah ya. High low-nya ada di bawah tuh di sini. Dan ya, mudah-mudahan dia ini ada rebound dari Sia gitu ya. Kita cek dulu. Nah, ini kan gini ya tuh dia di sini. Dia membentuk falling wedge gitu. Tapi kita tetap cek dari analisa transaksinya. Apakah sudah ada smart money di dalamnya hari ini atau belum ya? Kita cek dulu teman-teman tuh. Ya, ternyata ya, AZ masuk ya 8 miliar. Terus di sisi sellernya ada XC, PD, NI, YP. Retail pada keluar teman-teman ya. Di sini ada YB, ada BK ya. Terus oh ya walaupun top 2-nya ada XL gitu ya. Dan di sini ada OD. Jadi tetap waspada atau tetap berhati-hati dengan manajemennya ya teman-teman ya. Risk management teman-teman ya, manajemen resiko teman-teman. Jangan sampai teman-teman beli di pucuk terus cuci piring ya jangan sampai ya. Lalu untuk besok sih masih ada kemungkinan untuk ke utara teman-teman masih ada kemungkinan tapi ya kita lihat juga gitu, lihat juga dia seberapa kuat breakout area resistennya teman-teman. Oke, kita lihat juga nih area resistnya kan di sini ini jauh lebih valid kalau dia berhasil breakout area itu gitu. Dan itu kan akan membentuk suatu pola, pola apa kira-kira teman-teman, ayo tebak. Oke, kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu ADMR. Nah, saham ADMR hari ini dia ditutup menguat 9,73%. Walaupun tadi naiknya lebih tinggi dan ternyata ada tekanan jual juga ya. Tapi kita cek dulu deh dari ADMR ya, analisa transaksinya seperti apa. Apakah bagus? Ya nampaknya sih foreign ya tuh, foreign ya. ZP akumulasi 158.000, KZ ya distribusi 162.000. Jadi ZP ini dapat barang dari KZ ya. Terus dari YO ini jualan ke BB. Ya, di sini ada ZP dan BK ya, sementara di top 5 sini ada YU sama KZ ya. Sisanya ya retail lah, YP, YB ya. Nampaknya sih besok sih masih akan ke utara ya teman-teman ya.
kalau melihat dari susunan retail dan foreign seperti ini. Oke. Jadi untuk ADMR tanggal 7 Januari 2026 ya. Ini mudah-mudahan masih akan ke utara dan disclaimer on ya teman-teman ya. Saya tidak ngajak jual maupun beli, oke? Gitu ya teman-teman ya untuk ADMR. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu Adro ya. Adro, ada apa dengan saham Adro? Saham Adro tadi tuh kan, tadi dibuka tinggi ya dia, naik tinggi tuh. Walaupun diakhiri dengan plus 1% aja, dia ini sebenarnya coba kita cek ya. Ya kan open di sini, nah ini sempat naik tadi 4%-an lah ya kurang lebih gitu ya. Tapi dibawa turun lagi, ada yang take profit ternyata teman-teman ya untuk saham Adro. Kita cek juga ya. Saham Adro siapa yang take profit nih? Apakah smart money atau retail ya? Yang take profit adalah foreign ya, benar ya, smart money ya. YU 188.000 dia 34 miliar jualan dia. Ya, jualannya ke tiga broker ini ya, bayarnya. Nah, nampaknya besok kita cek ya, apakah dia masih kuat ke utara ya. Tapi kalau kita cek hari ini ya KZ dan ZP ini nggak niat ngangkat gitu ya, nggak niat nahan harga gitu. Dia cenderung lebih ya ZP-nya pun floating loss kan tuh. Average-nya 18,89 sementara harga penutupan 18,65. Ya, bisa jadi ZP tuh belum mau ngangkat dia mesti mau harga bawah teman-teman ya. Itu yang perlu diperhatikan. Meskipun dia keluar 11 miliar, ya dia nggak khawatir, teman-teman. Oke, jadi untuk Arro kemungkinan akan ke selatan besok, teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, gitu teman-teman untuk analisa saham pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like kalau teman-teman suka video ini dan komen aja kalau teman-teman mau dianalisa ya sahamnya ya ada yang mau dianalisa atau ada yang mau request saham silakan di komen aja dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel Saham Upside karena insya Allah kita akan rutin melakukan analisa saham ya dan sebagai penutup saya doakan teman-teman ya tambah cuan setelah menonton video-video dari saham Upside ya karena meningkatkan conviction teman-teman. Oke, gitu aja. Thank you for watching this video and see you on the next video.